Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah struktur data, Bapak Insinyur Andriansyah Eskom Mkom, dan juga penonton sekalian. Kami merupakan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Syarif Papua, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi. Nah, tujuan video ini kami buat guna untuk memenuhi tugas struktur data kami. Pada video kali ini, kami dari kelompok 11 akan membahas tentang sebuah program aplikasi yang telah kami kembangkan menggunakan bahasa pemrograman C++ dan juga menampilkan visual dari aplikasi tersebut menggunakan prototipe yang kami buat pada aplikasi Figma. Sebelum masuk pada pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yoswina Omega Ronsumre dengan NPM 2462115 dan rekan saya Yuli Agapa dengan NPM 246211012. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Berikut merupakan penjelasan dari keseluruhan kode program yang merupakan implementasi dari sistem manajemen transaksi untuk sebuah warung makan. Nah, kode ini ditulis dalam bahasa pemrograman C++. Nah, di bagian pertama ada header dan namespace, yaitu include IOStream, include string, dan using namespace std, di mana include IOStream ini berfungsi untuk mengimpor pustaka untuk input dan output standar, sedangkan include string berfungsi untuk mengimpor pustaka untuk menggunakan tipe data string, sedangkan using namespace std berfungsi untuk mengizinkan penggunaan elemen dari namespace std tanpa perlu menuliskan std berulang kali. Di sini ada const integer maksimal sampai dengan 100, di mana ini merupakan batas maksimal dari jumlah transaksi yang akan dilakukan, yaitu 100 transaksi. Jika lewat daripada 100 transaksi, maka transaksi tidak dapat dilakukan alias sudah penuh. Nah, yang berikut merupakan struct menu, di mana di dalam struct menu ini menyimpan data-data menu transaksi, yang yaitu nama menu dengan tipe data string dan juga harga menu dengan tipe data double. Nah, kemudian yang berikutnya ada struct transaksi, yang dimana menyimpan data-data transaksi, yaitu nama pelanggan dengan tipe data string, nama menu dengan tipe data string, jumlah pesanan dengan tipe data integer, harga persatuan menu dengan tipe data double, serta total bayar dengan tipe data double. Yang berikut ada struct node, di mana struct node ini digunakan untuk membuat struktur stack atau PW transaksi. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu ada node kali top sama dengan 0, transaksi data transaksi maksimal, dan integer jumlah transaksi sama dengan 0, di mana top di sini menunjuk ke elemen data stack, dan juga data transaksi merupakan array untuk menyimpan transaksi, dan jumlah transaksi itu untuk menghitung jumlah transaksi yang masuk. Berikutnya ada daftar menu tetap, di mana array menu makanan menyimpan 6 menu makanan dan harga. Kemudian jumlah menu untuk menghitung total item menu secara otomatis. Kemudian yang berikutnya ada void tampilkan daftar menu, di mana ini berfungsi untuk menampilkan seluruh daftar menu makanan dan juga harga.
Kemudian yang berikut yaitu ada fungsi push transaksi ke stack, yaitu untuk menambahkan transaksi baru ke dalam stack dengan top, dan untuk fitur undo yaitu last in first out. Nah, yang untuk berikutnya yaitu ada pop transaksi terakhir atau fitur undo, di mana void pop ini berfungsi untuk menghapus transaksi terakhir dari stack dan array, kemudian digunakan untuk fitur undo atau membatalkan transaksi, dan juga untuk mencari transaksi dalam array lalu menggeser elemen ke kiri jika ditemukan. Dan jika tidak ditemukan, maka akan terdapat keterangan bahwa tidak ada transaksi untuk di-undo. Baik, untuk selanjutnya ada void untuk menampilkan semua transaksi, di mana void tampil transaksi ini berfungsi untuk menampilkan semua transaksi dari array data transaksi. Kemudian yang berikutnya yaitu ada sorting transaksi berdasarkan total buyer secara descending, di mana fungsi void sorting transaksi ini untuk mengurutkan transaksi berdasarkan total buyer secara descending, di mana yang terbesar terlebih dahulu
sampai dengan yang terkecil dengan menggunakan metode bubble sort. Baik, untuk selanjutnya ada cari transaksi berdasarkan nama pelanggan, di mana fungsi dari void cari transaksi ini berdasarkan nama dengan tipe data string, yaitu berfungsi untuk mencari dan menampilkan transaksi berdasarkan nama pelanggan yang diketik. Nah, jika tidak ditemukan, maka akan menampilkan pesan kesalahan bahwa transaksi yang Anda cari tidak ditemukan. Kemudian yang berikutnya ada tampilkan riwayat transaksi, di mana di sini fungsi dari void tampilkan riwayat ini untuk menampilkan isi dari stock atau riwayat transaksi dari atas ke bawah atau secara last in first out.
Nah, kemudian di bagian terakhir atau integer main itu berfungsi untuk menampilkan menu utama dalam program, yaitu menu 1 sampai dengan menu 7, di mana yang pertama yaitu menginput transaksi, menampilkan transaksi, melihat riwayat transaksi, mengurutkan transaksi, cari transaksi, undo transaksi, dan keluar. Nah, pada bagian ini itu menggunakan while dan switch case untuk pemilihan menu. Jadi pelanggan dapat memilih menu dari menu 1 sampai dengan menu yang ke-7. Nah, kemudian input dan validasi dilakukan untuk setiap pilihan. Jadi pelanggan dapat menginput setiap transaksinya ataupun dapat memilih pilihan 1 sampai pilihan 7 dan akan dilayani dan akan ditampilkan menurut program yang tadi sudah disusun di bagian atas. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai programnya. Untuk bagian runningnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ayuli. Ini merupakan tampilan awal ketika program dijalankan. Terdapat 7 menu yang dapat diakses. Menu pertama, input transaksi. Menu kedua, untuk melihat daftar transaksi. Menu ketiga, untuk menampilkan riwayat transaksi. Menu keempat, untuk urutan transaksi. Menu yang keenam, undo transaksi. Dan menu yang ketujuh, keluar. Ketika menginput transaksi, maka pilih 1. Lalu masukkan berdasarkan nama. Maka akan muncul daftar menu yang akan dipilih, yaitu 2. Jumlah pesanan, 2. Dan transaksi berhasil disimpan. Lanjut kita menginput transaksi kedua. Transaksi berhasil disimpan. Untuk melihat daftar transaksi, pilih menu 2. Di sini terlihat daftar transaksi yang sudah diinput. Dan yang berikut, pilih menu 3. Dibagikan riwayat transaksi. Fitur stack ini berlaku di mana Ayuli yang merupakan pelanggan yang menginput transaksi terakhir menjadi pelanggan pertama yang dilayani dan keluar duluan, maka nama Ayuli di riwayat nomor 1, lalu Yoslina di riwayat nomor 2. Yang berikut yaitu menu yang keempat. Untuk mengurutkan transaksi berdasarkan total bayar, pilih menu 4, dan transaksi berhasil diurutkan berdasarkan total bayar secara descending. Selanjutnya pilih menu 5. Cari transaksi berdasarkan nama dan masukkan nama pelanggan yang ingin dicari, maka ditemukan atas nama Yoslina dengan menu mie ayam jumlah 2, total 36.000. Selanjutnya pilih menu yang keenam, undo transaksi terakhir. Maka secara otomatis terakhir atas nama Ayuli di undo atau dibatalkan. Selanjutnya pilih menu 7 atau keluar. Maka proses pun selesai. Terima kasih atas kunjungan Anda. Baik, selanjutnya kita akan menampilkan atau memvisualisasikan program yang telah kami buat dalam bentuk prototipe yang telah kami buat di aplikasi Figma.
Dan ini adalah tampilan awal. Ini adalah tampilan menu. Dan kita akan memilih input transaksi. Dan di sini masukkan nama, masukkan ID menu, jumlah pesanan. Dan di sini kita melihat daftar menu. Di sini daftar menu yang pertama nasi ayam suwir, yang kedua mie ayam, yang ketiga ayam geprek, yang keempat es jeruk, yang kelima kopi hitam, yang keenam es teh. Dan di sini kita memilih Yoslina, ID menu 2, jumlah pesanan 2. Dan kita tambahkan transaksi berhasil ditambah ke antrean. Dan pesanan yang kedua nama Ayuli, ID 4, jumlah pesanan 5. Dan tambahkan transaksi berhasil, tambahkan di antrean. Dan selanjutnya kita daftar transaksi. Daftar transaksi nama Yoslina, menu mie ayam, jumlah 2, total 36.000. Yang kedua nama Ayuli, menu es jeruk, jumlah 5, total 50.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik. Untuk yang ketiga yaitu kita dapat melihat riwayat transaksi di sini. Kita akan mengklik riwayat transaksi. Di sini riwayat transaksi, maka Andustak itu berlaku ya. Artinya tadi Ayuli merupakan transaksi yang menginput transaksinya paling terakhir, maka Ayuli yang akan dilayani dan keluar duluan, maka nama Ayuli berada tepat di nomor 1 dengan nama Ayuli menu es jeruk jumlah 5, total 50.000, dan nama Yoslina berada di nomor 2 dengan menu mie ayam jumlah 2 dan total bayar 36.000. Kemudian di sini juga kita bisa mengurutkan transaksi berdasarkan total bayar secara descending, di mana total bayar yang terbesar yang akan diurutkan lebih awal sampai ke yang terkecil. Nah, di sini bisa dilihat nama Ayuli yang nomor 1 karena total bayar Ayuli lebih besar dibandingkan dengan Yoslina. Kemudian yang keempat yaitu kita akan mencari transaksi berdasarkan nama. Nah, di sini ketika kita ingin mencari transaksi, maka kita akan memasukkan nama pelanggan. Misalnya saya ingin mencari Yoslina. Ketika dicari, diketik nama Yoslina, maka ditemukan menu, jumlah, dan total bayarnya. Kemudian untuk undo, yaitu membatalkan transaksi terakhir, maka secara otomatis transaksi atas nama Ayuli berhasil diundo atau transaksi terakhirnya berhasil diundo ya. Ketika kita ingin melihat, maka di daftar antrean transaksi nama Ayuli telah dibatalkan, yang hanya tersisa hanyalah nama Yoslina. Kemudian setelah semua menu sudah diakses, maka yang terakhir adalah keluar. Ketika kita sudah ingin keluar, maka ada pertanyaan di mana apakah Anda yakin ingin keluar? Jika ya, maka transaksi pun selesai. Dan terima kasih atas kunjungan Anda. Sekian presentasi video kami kelompok 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.